beribadah, kita mau berdoa dulu ya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini ya Tuhan. Kami sekarang mau beribadah ya Tuhan. Tolong kami ya Tuhan, biar kami bisa beribadah dengan baik ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Shalom, selamat hari Minggu adik-adik Life Kids. Siapa yang sudah siap jadi putra putri mahkota kerajaan surga? Mari kita bangkit berdiri dan angkat pujian ini. Kita mau sama-sama menjadi pemenang bersama Yesus. Aku putra mahkota kerajaan surga. Aku ingin menjadi terang di dalam dunia, menyinari dunia yang gelap. Bersama Yesus pasti ku menang. Aku selalu berjalan dalam terangnya. Aku putra mahkota kerajaan surga. Aku ingin menjadi terang di dalam dunia, menyinari dunia yang gelap. Bersama Yesus pasti ku menang. Aku selalu berjalan dalam terangnya. Aku putra mahkota kerajaan surga. Aku ingin menjadi terang di dalam dunia, menyinari dunia yang gelap. Bersama Yesus pasti ku menang. Aku selalu berjalan dalam terangnya. Siapa adik-adik di sini yang suka dengar-dengaran? Pastinya dengar-dengaran akan firman Tuhan, dengar-dengaran sama papa mama. Nah, kita sama-sama angkat lagu pujian ini ya adik-adik. Dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu, dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu, dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya, ya. Adik-adik, kalau Tuhan memanggil kita untuk melayani, untuk taat sama papa mama, kita mau jawab iya dengan semangat ya adik-adik. Dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu, dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu, dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Yeay. Adik-adik, sekarang kita mau mengucap syukur sama Tuhan atas keselamatan yang sudah Tuhan berikan untuk kita semua. Kita mau nyatakan sama-sama kalau kita mau cinta sama Tuhan Yesus selamanya. Apapun keadaan kita
kita tetap mau terima Tuhan Yesus sebagai Juru Selamat di hati kita selamanya. Mari adik-adik, sama-sama kita mau angkat lagu pujian ini dengan sungguh-sungguh. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Mari adik-adik, kita mau nyatakan. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Ya Tuhan, kami ingin mendengarkan firman-Mu. Berkati Cici Koko yang akan membawakan kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Shalom adik-adik, selamat pagi, selamat bertemu lagi dengan Kohari. Saat ini Kohari akan bercerita tentang dilahirkan kembali, suatu cerita yang mungkin buat adik-adik sekalian agak unik ya. Cerita tentang keluarga ya, dimana keluarga itu biasanya terdiri dari ayah, ibu, dan anak ya. Tapi ada juga ayah, ibu gitu, dia nggak punya anak. Ada juga keluarga ayah, ibu, anak, terus kemudian ada neneknya, ada kakeknya gitu ya. Ada juga ayah sama anak atau ibu sama anak gitu. Ada yang kayak gitu. Nah, jadi ini akan unik ceritanya karena suatu peristiwa keluarga itu dimulai dari kelahiran ya, dimulai dari suatu kelahiran dimana seperti kayak kalian alami, walau kalian waktu dulu mungkin kalian tidak melihat, mengetahui pasti, tapi tidak melihat gitu bagaimana kalian waktu dilahirkan, waktu kalian ada di dalam kandungan, kalian tidak merasa sama sekali. Nah, ini juga agak unik nih cerita ini ya. Kenapa agak uniknya? Karena cerita ini cerita tentang sesuatu kelahiran, artinya tuh datang ke dunia ini ya.
ada di dalam dunia ini. Dimulai dari peristiwa seorang ibu harus mengandung, ya, mengandung ya kurang lebih 9 bulan, tapi juga ada yang 7 bulan, ada yang 8 bulan, ada yang 9 bulan, ada juga yang 10 bulan, ya. Nah, itu dari kelahiran yang secara ilmiah atau secara sesuatu yang kita alami gitu ya, yang sering kita lihat gitu. Nah, kenapa kok cerita tentang kelahiran ini? Karena ini cerita ini unik, cerita tentang sesuatu yang dialami oleh seseorang, ya. Nah, waktu itu ceritanya begini. Nah, waktu itu Tuhan Yesus itu sedang melayani di bumi ini dengan banyak peristiwa, ya. Peristiwanya apa? Banyak mengalami peristiwa mujizat-mujizat, ya, orang sakit disembuhkan, orang mati dibangkitkan, orang lumpuh dibuat berjalan, banyak kisah yang membuat Tuhan Yesus itu terkenal, ya. Kalau zaman sekarang mungkin kalau di dunia gadget atau di dunia internet mungkin Tuhan Yesus itu followernya banyak banget ini, pengikutnya banyak banget, ya. Demikian juga waktu dulu di zamannya Tuhan Yesus, pengikutnya banyak, ya, pengikutnya banyak, pengagumnya banyak. Terus kemudian banyak juga yang benci juga, banyak yang benci karena mungkin mereka merasa tersaingi, ya, merasa mereka, pengikut mereka direbut sama Tuhan Yesus, ya. Terus juga ada juga yang pengagum tapi takut atau diam-diam gitu. Saya suka sama Tuhan Yesus tapi saya nggak mau ketahuan. Nah, ini tokoh yang kok mau ceritain kali ini seperti itu. Dia kagum sama Tuhan Yesus tapi dia nggak mau ketahuan atau diam-diam dia bahwa dia tuh pengagum Tuhan Yesus, pengikut Tuhan Yesus gitu. Kenapa orang ini takut dan diam-diam? Karena orang ini adalah seorang tokoh, seorang ahli agama, pemimpin agama. Nah, itu kan jadi tanda tanya, ya, seorang pemimpin agama tapi dia mengagumi tokoh di luar agamanya dia. Nah, itu jadi masalah buat dia. Nah, akhirnya tokoh ini kok belum cerita namanya nih. Tokoh ini akhirnya sebenarnya di pemikiran dia tuh banyak pikiran gitu. Banyak hal yang akan ditanyakan, tapi bagaimana cara nanyainnya? Kan zaman dulu mah belum ada WA, belum ada sosmed, jadi dia nggak bisa gitu mau lihat info tentang Tuhan Yesus itu dari mana. Jadi dia putuskan harus bertemu dengan Tuhan Yesus, ya. Dia udah pasti banyak dengar berita tentang Tuhan Yesus, mujizatnya, karya-karyanya, keluar biasaannya. Tapi orang ini takut, mau nanya takut ketahuan. Sedangkan dia adalah seorang ahli agama, ya, seorang Farisi. Orang ini datang ke Tuhan Yesus secara diam-diam supaya nggak ketahuan. Datangnya gimana ya? Jadi dia putuskan dia datangnya malam-malam supaya nggak ketahuan. Akhirnya dia datang malam-malam. Akhirnya bercakap-cakap, bertok-tok, berkata-kata gitu dengan Tuhan Yesus gitu, ya. Banyak pertanyaan, ya, tentang Tuhan Yesus ini. Dia mungkin udah banyak mendengar, bahkan mungkin dia menyaksikan juga, ya, info-info, mujizat-mujizat, kesaksian-kesaksian tentang Tuhan Yesus itu dia banyak dia peroleh. Akhirnya ada kesempatan dia bisa datang ke Tuhan Yesus ketika malam hari, dan akhirnya banyak hal yang ditanyakan. Pertama yang ditanyakan tentang bagaimana dia bisa menjadi pengikutnya Tuhan Yesus atau menjadi istilahnya keluarga Allah gitu, keluarga Tuhan gitu. Kata Tuhan Yesus, syaratnya ya kamu harus dilahirkan kembali. Aduh, dilahirkan kembali, saya kan udah tua, masa saya harus jadi harus ngempeng lagi, harus minum susu lagi. Ini itu di pikirannya si orang N ini gitu, pikirannya, masa saya harus jadi bayi lagi gitu. Tapi Tuhan Yesus bilang bukan itu yang dimaksudkan dengan kelahiran baru atau kelahiran secara rohani, itu bukan seperti itu. Jadi kamu harus mengakui, ya, bahwa Yesus itu sebagai juru selamat pribadi.
Ya, terus kemudian kita harus mengaku dosa kepada Tuhan Yesus supaya dosa-dosa kita diampuni dan mengakui bahwa Yesus itu adalah anak Allah. Nah, tidak diceritakan selanjutnya bagaimana orang ini menerima Tuhan Yesus atau tidak, tapi dari cerita-cerita Alkitab selanjutnya bahwa orang tersebut orang inilah yang akhirnya malah mengakui ya bahwa Yesus itu adalah seseorang yang benar-benar tokoh ya, dan dia mengakui bahwa ketika Tuhan Yesus meninggal, orang ini ya memberi suatu hal yang luar biasa dalam hal perawatan kuburan Tuhan Yesus, makamnya beliau ini. Nah, inti dari cerita ini adalah kita juga harus seperti orang NI ini, NIKODEMUS. Nah, itu tokonya tuh. Hati-hati nih, kalau yang nggak nyimak nggak bisa nanti jawab pertanyaan di lembar kerja ya. Itu udah Koko bilang tuh namanya tuh ya. Nah, orang ini sesuatu yang fenomenal memang, dan orang itu sebagai pemimpin agama Yahudi, tapi dia percaya sama Tuhan Yesus. Itu yang agak ini juga. Nah, kita juga harus seperti orang N ini ya. Kita harus percaya sama Tuhan Yesus. Kita harus menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat pribadi satu-satunya ya. Karena Tuhan Yesuslah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada satupun yang bisa ke rumah Bapa tanpa melalui Dia ya. Nah, Koko juga mengajak adik-adik atau orang-orang yang mendengar cerita ini, mama papahnya, mbaknya, kita boleh menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat pribadi. Kenapa? Karena waktu kita nanti meninggal, kita kemana coba? Ya pilihannya dua. Kalau nggak percaya Tuhan Yesus, ya masuk neraka. Kalau kita percaya Tuhan Yesus, ya kita ke surga ya. Nanti sebelum Koko tutup dalam doa ini, nanti Koko ajak juga kalian supaya kalian bisa menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat pribadi. Oke, sebelum Koko mengakhiri cerita tentang si N ini ya, Koko akan ayat hafalan. Ayat hafalan kita hari ini adalah Yohanes 3 ayat 7. Kamu harus dilahirkan kembali. Kita ulangi sekali lagi ya teman-teman. Yohanes 3 ayat 7. Kamu harus dilahirkan kembali. Kita hafalkan dan simpan di dalam hati ya teman-teman. Demikian firman Tuhan. Tidak terlampau panjang juga cerita firman Tuhan ini, tapi nanti akan ada banyak pertanyaan. Siapakah nama orang yang depannya N ini? Ya, NIKODEMUS. Ya, itu jawabannya ya. Dengan siapa beliau bercakap-cakap? Dengan Tuhan Yesus. Apa pekerjaannya? Dia adalah ahli agama atau seorang Farisi ya, dari suku Yahudi ya. Oke, kita akan tutup dalam doa. Kita akan berserah diri kepada Tuhan, dan Koko mengajak kalian ikuti Koko berdoa supaya kalian bisa menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat pribadi. Oke, kita tutup mata kita. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih atas kebenaran firman Tuhan. Saat ini kami berdoa Tuhan, biar Tuhan Yesus bertahta dalam hidup kami, bertahta dalam hati kami Tuhan. Mari masuk Tuhan ke dalam hati kami. Kami menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat pribadi kami Tuhan. Berkati kami Tuhan, karena Engkaulah satu-satunya juru selamat kami. Ketika kami meninggalkan dunia ini, kami tahu kemana kamu harus pulang Tuhan, yaitu ke rumah Bapa di surga Tuhan. Dan itu jaminannya hanya ada di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan ucap syukur. Amin. Shalom. Tuhan Yesus memberkati. Dalam rangka memeriahkan Hari Nasional Anak Sekolah Minggu se-GSDA, Lifekit akan mengadakan lomba storytelling. Bagi adik-adik yang mau ikutan lombanya, bahan dan temanya bisa adik-adik minta ke guru kelas masing-masing ya. Upload
video storytelling kalian ke medsos mama papa kalian, jangan lupa tag dan mention ke medsos Live Kids paling lambat tanggal 26 Juni 2022 jam 5 sore. Akan ada 5 pemenang untuk gabungan semua level ya adik-adik. Dan akan ada 2 pemenang yang akan tampil di ibadah raya spesial Puncak Harnas di tanggal 31 Juli 2022. Jadi ayo ikutan lombanya ya adik-adik. Hai, jumpa lagi di Kids News. Aku mau ngingetin teman-teman untuk memberikan persembahan di kotak atau amplop yang ada di rumah kalian masing-masing, atau menggunakan QR code dengan bantuan mama papa. Dan ini ada nomor WA untuk teman-teman dapat memberikan kesaksian atau minta didoakan. Jangan lupa follow Instagram dan Facebook Live Kids serta subscribe YouTube channel Live Kids ya teman-teman. Dan bagi mama papa yang belum bergabung di WA grup kelas Live Kids, yuk segera menghubungi Aka. Sekian Kids News hari ini. God bless you. Halo adik-adik, selamat hari Minggu. Adik-adik, Cici mau umum ini pemenang games berhadiah minggu lalu adalah Hore, selamat ya adik-adik. Adik-adik, Living with Kids hari Kamis jam 10 pagi di YouTube channel dan Instagram Live Kids ya. Oh iya adik-adik, Cici juga mau bilang nih, minggu depan ibadah akan diadakan 1 kali pada pukul 10 pagi dalam rangka merayakan Father's Day. Jangan sampai kelewatan ya adik-adik. Sekian informasi untuk hari ini. Sampai berjumpa minggu depan. Wish you all. Bye-bye.